Bismillahirrahmanirrahim. Di kesempatan ini saya akan menyampaikan tentang maksud dari perkataan Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, yakni berkaitan dengan bid'ah yang dianggap baik. Seringkali kita dengar banyak dari sebagian orang menganggap bahwasanya ibadah baru yang dibuat-buat oleh manusia itu dianggap baik dengan alasan ada bid'ah hasanah, yakni bid'ah yang baik. Dan kita dengar mereka menukil perkataan Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah di dalam kitabnya Fathul Bari, yakni tentang bid'ah itu ada yang baik. Dalam kitab Fathul Barinya, Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, beliau mengatakan, wal bid'atu asluha ma uhditha ala ghairi misalin sabiqin. Bid'ah itu intinya adalah apa yang diada-adakan dengan tanpa adanya contoh sebelumnya. Wa tutlaqu fi syar'i fi muqabilis sunnah fatakunu mazmumah. Dan dimutlakkan di dalam syariat dengan hal yang menyelisihi sunnah, maka dia pun tercela. Wa tahqiqu annaha in kanat mimma yandariju tahta mustahsanin fi syar'i fahiya hasanah, wa in kanat mimma yandariju tahta mustaqbahin fi syar'i fahiya mustaqbahah. Intinya adalah bahwasanya bid'ah tersebut apabila tergolong sesuatu yang dianggap baik menurut syariat, maka dia adalah baik. Dan apabila dia tergolong hal yang dianggap buruk menurut syariat, maka dia adalah buruk. Wa illa fahiya min qismil mubahi. Apabila tidak demikian, maka dia termasuk pembagian hal yang mubah. Wa qad tanqasimu ilal ahkam al-khamsah, dan ada kalanya bisa terbagi menjadi hukum yang 5 atau 5 hukumnya. Dari perkataan Al-Hafidz Ibnu Hajar ini sering dijadikan alasan untuk membuat-buat ibadah baru di dalam agama kita ini. Padahal tidak demikian yang diinginkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah. Yang dimaksud oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, yakni ada sesuatu yang baru namun dia tidak tercela menurut syariat, itu bukanlah dalam ranah ibadah, bukan dalam hal ibadah atau membuat ibadah baru. Namun yang dimaksud oleh beliau adalah hal yang lain, yang bukan merupakan ibadah baru di dalam agama kita ini. Contohnya adalah Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, beliau mengkritik orang-orang yang membaca tasbih atau sholawatan sebelum subuh dan juga sebelum sholat Jumat. Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, beliau mengatakan tentang pendapat Ibnul Munir, yang mana dia menganggap bahwasanya hakikat dari adzan itu adalah segala sesuatu yang dibuat oleh muadzin, baik perkataan maupun perbuatan. Namun beliau membantahnya dengan mengatakan, walau kana ala ma atlaq lakana ma uhditha minat tasbihi qabla subhi wa qabla al-jumu'ati wa minas salati ala nabi sallallahu alaihi wasallam min jumlatil adzan wa laisa kadzalika la lughatan wala syar'an. Kata beliau, kalau seandainya berdasarkan apa yang dia sebutkan tersebut, niscaya apa yang diada-adakan berupa tasbih sebelum subuh
dan sebelum Jumatan juga sholawatan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu termasuk adzan. Padahal tidak demikian, tidak berdasarkan bahasa dan tidak pula berdasarkan syariat. Kemudian Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, beliau juga mengatakan wadda'a ba'dul Hanafiyah kama hakahu as-Suruji minhum anna nidaa qabla al-fajri lam yakun bi alfazil adzan wa innama kana tadhkiran aw tashiran kama yaqa'u lin-nasil yawm wa hadha mardudun lakin alladhi yasna'uhu an-nas al-yawm muhdatsun qat'an. Sebagian orang-orang Hanafiyah sebagaimana yang dikabarkan oleh As-Suruji dari kalangan mereka menganggap bahwasanya seruan sebelum subuh itu bukanlah dengan lafaz-lafaz azan, akan tetapi dengan tazkir atau tashir, ini untuk mengingatkan manusia untuk sholat atau agar supaya mereka bangun untuk bersahur, sebagaimana yang terjadi dan dilakukan oleh manusia sekarang ini. Wa hadza mardudun, dan ini tertolak, akan tetapi yang dilakukan oleh manusia sekarang ini adalah muhdatsun qat'an, yakni sesuatu yang jelas-jelas perbuatan yang diada-adakan di dalam agama ini. Sehingga dari ini juga menunjukkan bahwasanya Al-Hafidz Ibnu Hajar beliau sama sekali tidak memahami ada bid'ah yang baik, yakni dalam artian ibadah baru yang dianggap baik, tetapi beliau menganggap bahwasanya sesuatu yang baru itu apabila tidak berkaitan atau bukan merupakan ibadah baru, maka bisa saja itu terbagi menjadi 5 hukumnya. Namun dalam ibadah maka jelas tidak boleh mengada-adakannya. Wallahu ta'ala a'lam.